Halo semuanya, selamat datang. Dalam penelusuran kali ini kita bakal ngebongkar salah satu konspirasi sejarah yang paling liar dan jujur aja paling menarik yang pernah ada. Kita ngomongin soal era keemasan Inggris, intrik mematikan di dalam istana, dan sebuah rahasia besar yang kalau sampai ini beneran terjadi, wow, sejarah dunia bisa berubah total. Siapin diri kalian ya, karena kita bakal ngelihat sejarah dari sudut pandang yang sama sekali beda. Iya, kalian nggak salah denger kok. Apakah Ratu Elizabeth I, penguasa paling legendaris dari dinasti Tudor, aslinya adalah seorang laki-laki yang lagi menyamar? Kedengarannya mustahil dan absurd banget kan? Tapi tunggu dulu, teori konspirasi Beastly Boy ini ternyata nggak main-main. Penulis novel thriller sejarah terkenal, Steve Barry, di bukunya The King's Deception itu sangat mempercayainya. Bahkan nih, pencipta karakter Dracula, Bram Stoker, juga yakin 100% kalau teori ini tuh benar adanya. Oke, kita masuk ke bagian 1. Perjalanan berdarah menuju tahta. Buat paham kenapa rumor segila ini bisa muncul dan bahkan dipercaya banyak orang, kita harus flashback sebentar ke kekacauan di era Tudor. Kondisi waktu itu benar-benar brutal. Bayangin ya, tahun 1533, waktu Elizabeth baru aja umur 2 tahun, ayahnya sendiri, Raja Henry VIII, mengeksekusi mati ibunya, Anne Boleyn. Sejak saat itu, status Elizabeth langsung berubah jadi anak yang nggak diakui. Dari seorang putri mahkota, dia harus berjuang setengah mati buat bertahan hidup di tengah intrik istana yang kejam. Dia bahkan sempat dipenjara loh di Menara London sama saudara tirinya sendiri, Ratu Mary I. Tapi luar biasanya, dia berhasil selamat dan bikin kejutan besar dengan naik tahta di usia 25 tahun. Lanjut ke bagian 2, misteri kematian di desa Beastly. Nah, masa kecilnya yang penuh ancaman tadi membawa kita ke sebuah kejadian wabah penyakit di desa Beastly. Disinilah letak awal mula cerita gilanya. Jadi pas wabah melanda, Elizabeth kecil ini diungsikan ke Beastly. Menurut teori konspirasi ini, kesehatannya tiba-tiba memburuk drastis dan dia meninggal dunia tepat di malam sebelum ayahnya yang terkenal kejam itu, Raja Henry VIII, datang berkunjung. Bisa bayangin kan paniknya? Dua pengasuhnya, Kat Ashley dan Thomas Perry, ketakutan setengah mati. Saking takutnya bakal dipancung sama sang raja, mereka buru-buru nyari gadis pengganti di desa itu. Tapi karena nggak nemu satupun amak perempuan yang mirip, mereka akhirnya nekat mendandani seorang anak laki-laki bernama Neville pakai gaunnya Elizabeth. Dan gokilnya, sang raja yang emang nggak terlalu dekat sama putrinya ini, dikabarkan bener-bener tertipu. Kita masuk ke bagian 3 nih, 7 bukti sang ratu laki-laki. Selama berabad-abad, orang-orang yang percaya konspirasi ini ngumpulin apa yang mereka anggap sebagai bukti dari kebiasaan sang ratu. Mari kita bedah bareng-bareng. Pertama, Elizabeth itu selalu banget pakai riasan tebal, wig, dan baju berkerah tinggi, yang katanya sih buat nutupin jakun dan rahang maskulinnya. Kedua, dia menolak banget diperiksa sama dokter kerajaan. Terus, lukisan masa kecilnya kelihatan beda sama lukisannya pas udah jadi ratu. Belum lagi, dia melarang keras pelayan wanita masuk ke kamarnya kalau udah malam. Dia juga dengan tegas mendeklarasikan gak akan pernah menikah atau punya anak. Dan yang paling bikin curiga penganut konspirasi, waktu dia naik tahta, orang pertama yang langsung dia kasih jabatan tinggi adalah, Kat Ashley dan Thomas Perry, dua pengasuh dari desa Beastly. Apakah ini semacam bayaran mahal buat nutupin rahasia terbesarnya? Sampai-sampai nih, kata-katanya sendiri dipakai buat nyerang identitasnya. Coba dengerin kutipan dari pidato legendarisnya pas Inggris lagi siap-siap ngelawan armada Spanyol. Dia teriak lantang begini, "Saya tahu saya memiliki tubuh seorang wanita yang lemah, tetapi saya memiliki hati dan insting seorang raja." Buat sebagian orang saat itu, pidato seberani ini dianggap terlalu cowok buat ukuran perempuan zaman dulu, dan malah dianggap sebagai pengakuan terang-terangan soal identitas aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, fakta mematahkan teori konspirasi. Oke, sekarang kita pinggirin dulu mitosnya, dan kita lihat fakta sejarahnya yang jujur aja jauh lebih logis tapi sama-sama kelam. Semuanya berpusat di satu tahun yang krusial ini, 1562. Waktu itu Elizabeth berumur 29 tahun dan kena penyakit cacar air parah yang hampir aja merenggut nyawanya. Elizabeth memang berhasil selamat dari maut. Tapi sayangnya, cacar itu ninggalin bekas luka yang lumayan parah di wajahnya. Nah, di zaman itu kulit putih mulus adalah simbol status elit, masa muda, dan kesuburan. Jadi, buat ngejaga citranya sebagai ratu yang agung, dia mulai nutupin wajahnya pakai riasan tebal. Masalahnya, riasan ini tuh dibuat dari campuran timbal putih, cuka, dan merkuri.
Bahan-bahan beracun inilah yang pelan-pelan bikin rambutnya rontok, makanya dia harus selalu pakai wig. Jadi bukan bukan buat nutupin rahang pria ya, tapi buat nutupin bekas luka dari penyakit yang hampir bunuh dia. Terus gimana soal privasinya yang super ketat itu? Katanya dia ngehindarin pelayan dan dokter buat nyembunyiin tubuh laki-lakinya. Teori ini langsung runtuh kalau kita ngelihat kehidupan aslinya. Dia itu sangat menjaga privasi karena dia lagi nyembunyiin kisah romansa rahasia sama teman masa kecilnya, Robert Dudley. Saking rahasianya, mereka sampai punya pintu penghubung antar kamar loh. Nggak cuma itu, pas ada gosip soal dia nggak bisa punya anak, penyelidikan rahasia ke pelayan yang nyuci pakaian dalamnya itu mengkonfirmasi kalau Elizabeth tuh punya siklus biologis normal layaknya perempuan pada umumnya. Dan ini nih, lubang logika paling besar dari semua konspirasi ini. Ayahnya sendiri, Raja Henry ke-8 itu rela memenggal istri-istrinya cuma gara-gara gagal ngasih dia anak laki-laki. Coba pikir deh, masuk akal nggak sih seorang raja yang sebegitu kejam, paranoid, dan terobsesi banget sama jenis kelamin pewarisnya, bisa ditipu gitu aja pakai anak cowok random yang dipakaikan gaun? Pastinya nggak mungkin banget dong. Bagian 5. Rahasia kelam Sang Ratu Perawan. Kalau ditanya soal julukan The Virgin Queen atau Ratu Perawan, alasannya jelas bukan karena dia lagi nyamar jadi laki-laki. Ini tuh murni strategi psikologis dan politik yang sangat jenius. Elizabeth punya trauma masa lalu yang luar biasa berat. Ingat kan, ayahnya sendiri yang memenggal ibunya? Terus pas dia remaja dia jadi korban pelecehan dari Thomas Seymour, sosok pria yang ambisius banget. Dari situ, Elizabeth sadar betul, di abad ke-16, menikah itu sama aja kayak nyerahin kendali penuh atas hidup, uang, dan kerajaannya ke tangan seorang suami. Suami yang nantinya punya kuasa mutlak atas hidup matinya. Jadi, memutuskan buat nggak pernah menikah adalah satu-satunya cara rasional buat mempertahankan kekuasaan dan nyawanya sendiri. Tapi sayangnya, sejenius apapun dia, bahkan orang terdekatnya pun nggak lepas dari cara pandang yang bias gender di zaman itu. Contohnya, tutor pribadinya, Roger Ascham. Dia nulis pujian kayak gini buat Elizabeth. Maksudnya sih mau memuji kecerdasan sang ratu, tapi bahasanya justru merendahkan banget. Dia secara nggak langsung bilang kalau Elizabeth itu terlalu brilian untuk ukuran seorang perempuan, jadi dia tuh pasti punya kekuatan maskulin. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, teori Bletchley Boy itu nggak pernah lahir dari fakta sejarah. Teori ini lahir dari seksisme yang udah mengakar kuat di abad ke-16. Waktu itu, orang-orang benar-benar percaya kalau tempat wanita ya cuma duduk manis sambil menjahit. Jadi pas mereka ngelihat ada sosok ratu yang jago banget bikin strategi perang, main diplomasi tingkat tinggi, dan bahkan bawa Inggris ke masa keemasan, otak mereka kayak nggak nyampe gitu loh. Daripada harus ngakuin kalau seorang perempuan bisa sehebat itu, mereka ngerasa lebih gampang buat bikin cerita karangan. Oh, ratu yang hebat ini pasti aslinya laki-laki. Terakhir, bagian 6, warisan Tudor ke dinasti Windsor. Terus, karena Elizabeth bersikukuh nggak mau nikah dan nggak punya anak, nasib tahtanya gimana? Nah, pas dia wafat di tahun 1603, berakhirlah juga sejarah panjang dinasti Tudor. Tahta Inggris akhirnya jatuh ke tangan sepupunya, yaitu Raja James I. Dan buat kalian yang mungkin mikir, hubungannya sama Ratu Elizabeth II yang modern ini apa? Jawabannya, mereka masih sepupu, tapi sepupu jauh banget. Garis keturunan mereka dihubungkan lewat berbagai dinasti yang berganti-ganti selama ratusan tahun, sampai akhirnya berujung ke dinasti Windsor yang kita kenal sekarang ini. Pada akhirnya, ngebongkar mitos Bletchley Boy ini sebenarnya ngajarin kita satu hal penting. Ini bukan sekedar soal rahasia kerajaan, tapi soal prasangka manusia. Ini bukti nyata gimana sejarah itu dibentuk sama pola pikir orang-orang di zamannya. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Kalau seandainya perempuan setangguh dan sejenius Elizabeth I ini hidup dan memerintah di zaman sekarang, kira-kira apakah dunia bakal 100% mengakui kehebatannya? Atau kita masih bakal sibuk nyari-nyari teori konspirasi buat menjelaskan kesuksesannya? Terima kasih ya udah nemenin saya menyelami sejarah yang seru ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.